Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak, terus benar-benar mikir, gimana caranya sebuah kata itu bisa punya arti? Ini pertanyaan yang aneh mungkin ya, karena kita lakuin ini setiap detik. Waktu saya bilang kopi, kan langsung tuh muncul gambar, mungkin aroma, bahkan rasa di kepala Anda. Tapi kok bisa ya kumpulan suara KOPI itu kayak punya sihir gitu? Ini sesuatu yang kita pakai tiap hari, tapi cara kerjanya kayak misteri yang ada di depan mata. Dan itu bukan sekedar misteri iseng loh. Ini salah satu pertanyaan paling fundamental tentang gimana kita jadi manusia. Kemampuan kita buat mengubar suara atau tulisan jadi ide, jadi emosi, jadi gambaran dunia, itu kan inti dari peradaban. Jadi kalau kita paham makna, sebenarnya kita lagi paham dasar cara kita mikir dan komunikasi. Benar sekali. Nah, misi kita hari ini adalah mecahin sebagian kecil dari misteri besar itu. Kita akan coba bedah materi pembelajaran tentang semantik atau ilmu makna. Tujuannya bukan buat bikin Anda jadi ahli bahasa kok, tapi buat ngebongkar dua cara paling dasar gimana kata itu dapat kekuatannya. Kita bakal lakuin ini pelan-pelan, selangkah demi selangkah, pakai contoh yang sederhana. Oke, mari kita mulai perjalanan ini dari titik yang paling logis ya. Sebuah kata dapat artinya dengan menunjuk sesuatu di dunia nyata. Dalam dunia linguistik, ide ini ada namanya, makna reference. Ini titik awalnya. Anggap aja ini fondasi dari bangunan bahasa kita. Makna reference. Oke, saya suka analogi fondasi itu. Cara paling gampang ngebayanginnya mungkin kayak kita nempelin label nama ke barang-barang di sekitar kita ya. Kata kursi itu label buat benda yang bisa kita dudukin. Kata pintu label buat benda yang kita lewatin. Balik ke contoh saya tadi, kata mobil itu label buat kendaraan beroda 4. Sejauh ini sih kedengarannya lurus-lurus aja ya, sederhana banget. Sangat lurus, dan memang itu fungsinya. Tapi, nah, seperti yang langsung disorot di sumber kita, kesederhanaan ini punya masalah. Kata mobil aja itu sebenarnya masih abstrak banget. Referensinya atau benda yang ditunjuknya itu masih kabur. Bisa mobil mainan anak Anda, bisa mobil yang lewat di jalan, atau mobil di mimpi Anda. Supaya komunikasi benar-benar berhasil, kita butuh sesuatu yang lebih tajam. Nah ini dia, materi kita ngasih contoh yang bagus banget buat nunjukin ketajaman itu. Kalau kita cuma bilang mobil, itu kan luas banget. Kalau kita bilang mobil Honda, oke, udah lebih baik, lebih ngerucut. Tapi kan masih ada jutaan mobil Honda di dunia. Tapi coba dengerin rangkaian kata ini, langsung dari sumbernya. Mobil Honda berwarna biru yang dimiliki oleh keluarga Sumarno. Itu, nah, ini baru beda. Tepat, rangkaian kata itu udah nggak lagi nunjuk ke sebuah konsep umum tentang mobil. Dia itu kerjanya kayak sinar laser yang nunjuk ke satu objek spesifik, unik dan nyata di alam semesta. Cuma ada satu mobil yang cocok sama deskripsi itu. Nah, itulah puncaknya makna reference, menggunakan bahasa sebagai alat penunjuk yang presisi. Oh, jadi ini kayak ngasih koordinat GPS yang spesifik banget ke sebuah benda, tapi pakainya kata-kata. Analogi yang sempurna. Dan kesepakatan kita bersama soal koordinat-koordinat inilah yang bikin percakapan sehari-hari jadi mungkin. Kita butuh yakinan, yang biasanya nggak kita sadari, bahwa pas saya pirang, tolong ambilkan gelas itu, kata-kata saya itu nunjuk ke objek kaca bening di atas meja, bukan ke piring di sebelahnya. Tanpa kesepakatan referensi ini, wah, dunia sosial kita bisa kacau. Oke, saya paham. Jadi makna referensi itu intinya soal menunjuk benda spesifik di dunia nyata. Cukup jelas. Tapi, tunggu dulu. Disinilah muncul pertanyaan baru di kepala saya. Gimana kalau satu benda yang sama persis, itu bisa ditunjuk pakai banyak sinar laser yang beda? Punya banyak nama gitu. Nah, baru aja nyentuh salah satu keindahan sekaligus kerumitan bahasa, fleksibilitasnya. Tentu saja bisa. Sumber kita punya contoh yang bagus sekali buat ini. Ada dua kalimat. Kalimat pertama, kembang sepatu itu berwarna merah. Jelas ya? Lalu kalimat kedua, Hibiscus rosa sinensis itu berbunga, warnanya merah. Sekarang, pertanyaan buat Anda yang lagi dengar ini. Apakah dua kalimat ini ngomongin dua bunga yang beda, atau satu bunga yang sama? Jawabannya, tentu saja. Keduanya ngomongin objek yang sama persis. Referensinya, bunga yang ditunjuk di dunia nyata, itu satu hal yang identik. Yang beda itu tuturannya, atau label yang kita pakai. Kembang sepatu itu nama yang umum kita pakai, sementara Hibiscus rosa sinensis itu label ilmiahnya. Dua label beda buat satu barang yang sama.
Dan yang lebih menarik lagi, materi kita juga nunjukin bahwa di dalam kalimat itu sendiri ada banyak cara buat ngomongin hal yang sama. Kata kembang dan bunga itu kan pada dasarnya nunjuk ke hal yang sama. Betul. Frasa berwarna merah dan warnanya merah juga ngejelasin atribut yang sama persis. Jadi bahasa itu ngasih kita banyak banget pilihan alat buat ngelukis satu realitas yang sama. Apa yang kita lihat di sini itu bukti bahwa kamus di dalam kepala kita itu kaya banget. Kita punya banyak kata sinonim yang bisa kita pilih buat merujuk ke satu hal. Dan pilihan kata itu sendiri bisa bawa makna tambahan loh. Pakai Hibiscus rosa sinensis, mungkin nandain Anda seorang ahli botani, atau pengen terdengar lebih formal. Sementara kembang sepatu lebih santai dan umum. Jadi referennya sama, tapi pilihan katanya bisa ngubah nuansa percakapan. Oke. Ini ngebawa kita ke level selanjutnya nih. Dari makna satu kata, gimana kalau kita lihat makna dalam satu kalimat utuh? Sumber kita punya semacam eksperimen pikiran yang menurut saya brilian banget. Bayangin, kita punya 4 balok mainan. Tiap balok ada satu kata. Amir, buku, beli, itu. Cuma 4 kata. Tapi lihat sihir apa yang terjadi pas kita mulai nyusun kata-kata ini. Inilah saatnya tata bahasa naik panggung. Persis, kita bisa susun jadi, Amir membeli buku itu. Jelas ya, ini kalimat berita. Fungsinya ngasih tahu sesuatu. Tapi kita juga bisa susun begini. Buku itu dibeli Amir. Secara informasi masih sama, tapi sekarang fokusnya kayaknya geser ya, dari Amir ke bukunya. Betul, fokusnya bergeser. Terus kita bisa ubah total tujuannya. Beli buku itu, Amir. Nah, sekarang jadi kalimat perintah. Atau dengan intonasi yang pas, Amir beli buku itu. Dan sekarang jadi kalimat tanya. Coba kita hubungkan ini ke gambaran besarnya. Perhatiin deh, semua variasi kalimat tadi, berita, pasif, perintah, tanya, semuanya itu merujuk pada satu peristiwa inti yang sama di dunia nyata. Ada satu orang namanya Amir, satu objek yaitu buku, dan satu tindakan yaitu membeli. Referensinya sama. Tapi, cuma dengan ngubah urutan dan sedikit imbuhan, kita ngubah total fungsi komunikasinya. Kita nggak lagi cuma nunjuk sebuah peristiwa, tapi kita melakukan sesuatu dengan informasi itu. Kita memberitahu, kita memerintah, atau kita bertanya. Jadi makna sebuah kalimat itu bukan cuma penjumlahan arti kata-katanya ya. Ini kayak masak. Bahan-bahannya sama Amir, buku, beli, itu. Tapi cara kita ngeraciknya, urutannya, bahkan ngasilin hidangan yang beda banget. Bisa jadi sup yang informatif, sate yang memerintah, atau kue tart yang penuh pertanyaan. Analogi yang pas banget. Makna itu diciptakan oleh struktur, oleh aransemen. Inilah yang dipelajari dalam semantik komposisional. Bagaimana makna dibangun dari gabungan kata jadi frasa dan kalimat. Makna bukan sekedar tumpukan balok, tapi sebuah bangunan yang kita rancang. Oke, sejauh ini modelnya terasa cukup kokoh ya. Kata menunjuk benda itu reference. Terus tata bahasa nyusun kata-kata itu jadi kalimat dengan fungsi tertentu. Kayaknya ini udah ngejawab semuanya deh. Kenapa kita perlu konsep lain? Kayaknya ini udah cukup. Nah ini jebakan yang umum banget. Model ini memang rasanya rapi dan logis. Tapi cuma kalau kita ngomongin hal-hal yang konkret dan bisa ditunjuk. Begitu kita keluar dari dunia fisik, model ini mulai retak. Maksudnya gimana? Coba deh pikirin, gimana caranya Anda nunjuk keadilan? Atau kemarin? Atau kemungkinan? Nggak ada objek fisik di dunia ini yang bisa Anda tunjuk terus bilang, nah, itu dia, keadilan. Fondasi makna reference ini nggak cukup kuat buat nopang seluruh bangunan bahasa. Oh iya juga ya, saya nggak bisa nunjuk cinta atau ide. Terus gimana dong kata-kata itu bisa punya arti? Disinilah sumber kita ngenalin konsep besar kedua, makna sense. Tepat sekali. Kalau makna reference itu soal hubungan antara kata dan dunia luar, makna sense itu soal hubungan antara kata dan dunia di dalam kepala kita. Ini representasi mental, sebuah konsep, ide, atau jaringan asosiasi yang kita punya. Dunia di dalam kepala. Dan contoh dari sumber kita buat ngejelasin ini benar-benar bikin saya klik gitu. Contohnya pakai nama Chomsky, seorang ahli bahasa terkenal. Kalimat pertama, Chomsky is famous for his theory. Oke, ini jelas. Chomsky di sini nunjuk langsung ke orangnya, sang profesor. Ini makna referential yang kita bahas tadi. Iya, sinar laser yang nunjuk ke satu individu di dunia nyata. Tapi coba dengerin kalimat kedua ini. Look, there is a Chomsky on the next shelf.
Tunggu sebentar. Ini aneh. Nggak mungkin kan ada manusia namanya Chomsky nyusut terus berdiri di rak buku? Tapi otak saya nggak bingung sama sekali, saya langsung tahu maksudnya. Gimana itu bisa terjadi? Itu dia pertanyaan kuncinya. Otak kita ngelakuin sesuatu yang luar biasa dalam sepersekian detik. Dia ndak panik. Dia lihat kata Chomsky dan konteks di rak buku, lalu secara instan nyimpulin bahwa makna yang paling mungkin bukan orang, tapi buku karya Chomsky. Lompatan logis ini terjadi cepat banget sampai kita nggak sadar. Jadi, makna buku karya Chomsky ini nggak ada di dunia nyata buat ditunjuk. Ini sebuah konsep, sebuah ide turunan yang diciptain pikiran kita berdasarkan petunjuk. Inilah makna sense itu. Ini contoh sempurna dari fleksibilitas pikiran kita. Makna sense ini memungkinkan kita ngerti metafora, kiasan, dan semua jenis komunikasi yang nggak langsung. Tanpa makna sense, bahasa bakal jadi kaku banget, harfiah, dan terus terang, ngebosenin. Kita nggak akan bisa bilang hatiku hancur, karena hati kan secara fisik nggak bisa hancur kayak kaca. Makna sense lah yang paham kalau ini ungkapan soal perasaan sakit emosional. Ini juga berarti makna sense bisa personal banget kan? Sumber kita nyinggung ini, kalau kita balik ke kata mobil. Buat saya, makna sense dari mobil mungkin ya cuma alat transportasi. Tapi buat Anda, kata itu mungkin langsung munculin gambaran spesifik mobil Mazda merah tahun 90-an milik ayah saya. Lengkap dengan memori perjalanan, bau interiornya, bahkan ingatan soal biaya perawatannya. Betul sekali. Makna sense itu makna yang hidup. Dia diwarnai oleh pengalaman, budaya, dan pengetahuan pribadi kita. Ini ngingetin saya sama salah paham kecil yang pernah saya alami. Saya bilang ke teman saya, tolong ambilin charger. Di kepala saya, sense-nya jelas. Charger ponsel saya yang baterainya sekarat. Tapi dia balik bawa charger laptop. Referennya sama-sama charger, tapi sense di kepala kami beda, karena konteks kebutuhan kami saat itu nggak sinkron. Wah, itu contoh yang nyata banget. Oke, sekarang kepala saya mulai agak penuh nih. Di satu sisi kita punya makna reference yang nunjuk ke dunia nyata. Di sisi lain, kita punya makna sense yang hidup dan kadang personal di dalam kepala. Terus ada level kata sama level kalimat. Gimana para ahli bahasa nata semua ini biar nggak tumpang tindih dan berantakan? Mereka bikin sebuah peta buat memvisualisasikannya. Sumber kita ngejelasinnya sebagai kerangka dengan dua sumbu yang saling bersilangan, kayak sumbu X dan Y di grafik matematika. Ini cara yang rapi banget buat ngatur ide-ide ini. Oke, sebuah peta. Mari kita coba gambarin. Ada sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikalnya memisahin dua dunia yang kita bahas tadi, makna reference yang hubungannya sama dunia nyata di luar sana, dan makna sense yang ada di dalam pikiran kita. Benar. Lalu sumbu horizontalnya itu misahin dua tingkat analisis bahasa. Yang pertama, semantik leksikal, yaitu kajian makna di level satu kata atau satu unit leksikal. Anggap aja ini kayak kita pelajari satu persatu balok mainan kita tadi. Yang kedua, semantik komposisional. Ini kajian makna yang muncul pas kita mulai nyusun balok-balok itu jadi sebuah bangunan, frasa, atau kalimat. Jadi kita punya 4 kuadran atau 4 area kajian dari peta ini ya. Bisa tolong kasih contoh konkret buat tiap area itu biar lebih gampang dipahami? Tentu. Kita mulai dari yang paling dasar, leksikal atau level kata. Di sini kita pelajari makna kata kayak minyak wangi. Walaupun ada dua kata, dia berfungsi sebagai satu unit makna yang utuh. Ini masuk kajian semantik leksikal. Sama juga kayak ungkapan idiomatik gula kelapa. Secara harfiah kan artinya gula dari kelapa, tapi kita semua tahu itu nunjuknya ke gula merah. Maknanya udah jadi satu paket, jadi kita pelajarinya di level leksikal. Oke, jadi makna kamus dan idiom itu ada di level leksikal, level satu kata. Terus, gimana dengan level komposisional? Nah, begitu kita mulai ngerangkai unit-unit itu, kita pindah ke level komposisional. Pakai contoh tadi, pas kita bentuk frasa minyak wangi Charlie miliknya, kita nggak lagi cuma analisis makna minyak wangi, tapi juga gimana kata Charlie dan miliknya itu ngubah dan nyempitin makna keseluruhan frasa itu jadi spesifik banget. Begitu juga, pas idiom gula kelapa tadi jadi bagian dari nama tempat di kalimat rumah makan gula kelapa di Manahan itu, kita udah masuk ke ranah analisis semantik komposisional. Kita analisis gimana makna dibangun dari potongan-potongan kecil,
Jadi, pada dasarnya peta ini adalah cara yang terstruktur buat membedah gimana makna diciptakan. Kita bisa mulai dari unit terkecil kayak satu kata, itu leksikal. Terus kita lihat gimana kata-kata itu berinteraksi buat bikin makna yang lebih kompleks di level kalimat, itu komposisional. Dan di setiap level itu, kita selalu bisa nanya, makna ini nunjuk ke dunia nyata alias reference, atau ini konsep di kepala kita alias sense. Persis. Ini adalah sebuah perangkat buat membedah fenomena yang luar biasa kompleks. Gimana kita, manusia, bisa saling berbagi seluruh alam semesta di dalam pikiran kita, cuma lewat getaran udara atau simbol di layar. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari perjalanan kita hari ini, pada dasarnya setiap percakapan yang kita lakuin itu adalah tarian antara dua dunia. Ada dunia nyata yang kita tunjuk bareng, yang kita sepakati bareng, itulah makna reference. Dan ada alam semesta pribadi di dalam kepala kita masing-masing yang dibentuk oleh pengalaman dan konteks. Itulah makna sense. Dan tarian itu bisa dianalisis pada skala kecil, yaitu di level kata individual atau leksikal, maupun pada skala besar, di level gabungan kata atau komposisional. Semoga setelah ini ya, saat Anda ngobrol, pesan makanan, atau bahkan mungkin bertengkar kecil dengan pasangan, Anda jadi sedikit lebih sadar akan keajaiban yang terjadi di setiap kalimat. Ada proses penunjukan, interpretasi, dan konstruksi makna yang jalan terus di belakang layar. Hampir semua salah paham itu terjadi ketika kita lupa kalau alam semesta di kepala lawan bicara kita itu nggak sama persis sama punya kita. Dan untuk menutup, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Ini nimbulin sebuah pertanyaan penting. Kalau sebagian besar makna yang kita gunakan sehari-hari, terutama dalam percakapan yang kaya nuansa, itu sifatnya sense. Artinya, makna itu ada di dalam kepala kita dan dibentuk oleh pengalaman pribadi. Gimana kita bisa benar-benar yakin kalau makna sebuah kata di kepala saya sama persis dengan yang ada di kepala Anda? Di celah kecil antara makna sense saya dan makna sense Anda, disitulah potensi kesalahpahaman dan juga, di sisi lain, keindahan dan keunikan komunikasi manusia terletak.